Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya sendiri, Azhar Alfansuri, dan kawan saya ada Trinov Cahyo Mulya dan Faiz Fadlur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami, yaitu pengelompokan beberapa orang dari dataset berdasarkan umur dan pengalaman seseorang. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada dataset kami yaitu berbagai pendapatan dan latar belakang yang berbeda. Di sini kami menampilkan beberapa dataset kami, beberapa dataset yang teratas, yang mana bersumber dari Kaggle dan memiliki variabel ada age, umur seseorang, gender, jenis kelamin seseorang, education level, pendidikan terakhir seseorang, job title, pekerjaan seseorang, years of experience, pengalaman seseorang dalam pekerjaannya, dan salary, pendapatan seseorang. Cleaning data ini kita ingin membersihkan dataset agar perhitungan dapat berjalan. Kemudian di sini data harus dibersihkan dari beberapa hal seperti data dengan nilai yang tidak ada, data duplikat, dan juga menghilangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap analisis. Di sini ada memeriksa basic value, yaitu memeriksa data yang kosong ataupun tidak memiliki nilai. Yaitu pada variabel gender ada ada dua, pada variabel age ada dua, sampai variabel salary teman-teman bisa lihat yaitu sebesar 5. Kemudian memeriksa data duplikat, ya kita ingin melihat ataupun memeriksa data yang sama yaitu sebesar 4.912 data. Dan di sini juga ada menghapus baris data, menghapus baris dengan order pada variabel gender. Kemudian mendrop ataupun menghapus pada kolom education level dan job title. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini ada pre-processing, yaitu setelah langkah cleaning data kita melakukan pre-processing, yaitu ada label encoder, ada standarisasi dan normalisasi fitur. Setelah dibersihkan, data berisi nilai kategorik harus diubah menjadi numerik dengan cara label encoder. Kemudian mengubah nilai pada variabel gender menjadi label biner, 0 untuk female dan 1 untuk male. Kemudian berikutnya data harus diubah menjadi skala yang sama agar perhitungan tidak bias. Caranya adalah melakukan standarisasi agar data berada di rata-rata 0 dan standar deviasi 1, serta normalisasi agar data berada di rentang 0 sampai 1. Kemudian di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan statistik dari data yang akan kami analisis. Setelah melakukan pembersihan tadi, maka dataset kami di sini berjumlah sebanyak 1.785 observasi. Dari summary dataset ini dapat kita lihat bahwa variabel AD di sini menunjukkan rata-rata usia responden sebesar 35,11 tahun dengan rentang 21 sampai 62 tahun yang mencerminkan kelompok usia produktif serta median 33 tahun. Kemudian ada variabel years of experience atau pengalaman bekerja, memiliki rata-rata 9,12 tahun dengan median 8 tahun, menandakan sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja menengah dengan variasi yang cukup besar. Sementara itu, variabel salary memiliki rata-rata sebesar 113.187 dengan median 110.000 dan simpangan baku yang relatif tinggi, mengindikasikan adanya perbedaan tingkat gaji yang cukup signifikan dalam dataset. Kemudian kita bisa lihat pada gambar yang di bawah ada disebutkan variabel
numerik dan variabel kategori. Pada histogram dengan variabel numerik di sini ada tiga variabel itu AGI, years experience, dan salary. Pada histogram variabel AGI menunjukkan bahwa mayoritas individu berada pada rentang usia 25 sampai 40 tahun yang mempresentasikan usia produktif. Frekuensi menurun seiring bertambahnya usia, menandakan bahwa jumlah individu pada kelompok usia yang lebih tua relatif lebih sedikit. Kemudian ada histogram variabel years of experience atau pengalaman kerja. Memiliki distribusi yang miring ke kanan, di mana sebagian besar individu memiliki pengalaman kerja eh, rendah hingga menengah. Jumlah individu dengan pengalaman kerja yang sangat tinggi relatif sedikit, menunjukkan variasi pengalaman yang cukup besar antara ini. Kemudian yang terakhir histogram variabel numerik yaitu ada variabel salary. Histogram variabel salary menunjukkan pola distribusi ke kanan juga yang mengindikasikan bahwa sebagian besar individu menerima gaji pada kisaran menengah, sementara hanya sebagian kecil yang memperoleh gaji sangat tinggi. Pola ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi gaji dalam dataset. Kemudian kita bisa lihat gambar di sampingnya yaitu ada chart variabel-variabel kategori. Yang pertama ada variabel gender. Bar chart pada variabel gender tersebut menunjukkan distribusinya relatif seimbang meskipun jumlah individu jenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dataset tidak mengalami ketimpangan kelas yang ekstrim pada variabel gender. Kemudian ada bar chart variabel education level. Bar chart pada variabel education level ini menunjukkan didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan bachelor's degree dan master's degree. Sementara jumlah individu dengan pendidikan high school dan PhD relatif lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam dataset memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Kemudian yang terakhir ada bar chart variabel menunjukkan tingkat keragaman pekerjaan yang tinggi serta potensi ketidakseimbangan kategori. Sehingga perlu perhatikan khusus apabila variabel ini digunakan dalam model klasifikasi. Oke, lanjut. Setelah setelah kita melihat statistik deskriptif dari dataset ini, kemudian di sini kami menguji korelasi atau menguji hubungan setiap variabel terhadap variabel salary yang kami gunakan dalam analisis ini. Pada variabel umur, di sini diperoleh nilai PPU sebesar 2 kali 10 kali 16 yang ada yang setengah jauh dari hitungan alfa yang dijadikan sebagai alfa dalam penelitian ini. Maka umur memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan maka umur memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan atau salary. Kemudian ada variabel pengalaman bekerja juga diperoleh nilai p-value sebesar 2,10 pangkat 16 yang juga jauh dari 0,05 yang artinya pengalaman bekerja juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan. Kemudian yang terakhir ada variabel gender yang artinya jenis kelamin juga menjadi pembeda pendapatan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan karena nilai p-value-nya juga lebih kecil daripada alfa dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis, umur dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai p-value-nya tadi sebesar 2 kali 10 pangkat 16. Sehingga semakin bertambah usia dan pengalaman kerja seseorang, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Selain itu, jenis kelamin juga terbukti menjadi faktor pembeda pendapatan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pendapatan berdasarkan gender dalam dataset yang dianalisis. Oke, sekian itu dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari Nurdia. Berikutnya kita akan melakukan analisis pengelompokan dataset. Di sini kami menggunakan Kamin clustering untuk mengelompokkan eh, data-data para responden berdasarkan umur mereka, pengalaman bekerjanya, dan juga jenis kelaminnya, dan yang terakhir yaitu pendapatannya.
Sebelum kami melakukan pengelompokan, kami harus menentukan dulu berapa jumlah kelompok yang mungkin untuk menentukan nilai akurasi tertinggi. Kami menggunakan dua metode untuk menentukan jumlah K-nya. Yang pertama yaitu menggunakan metode elbow. Dalam metode elbow, nilai WCSS melandai di K sama dengan 2. Yang berarti K sama dengan 2 menunjukkan nilai yang optimal sebagai kelompok. Lalu kita masuk ke silhouette score method, yang mana kita akan melihat nilai akurasi tertingginya dari eh, jumlah kelompoknya. Dan sama seperti metode elbow, di sini kita dapat melihat dalam silhouette score eh, kelompoknya sama dengan 2, memiliki nilai tertinggi. Ya, berarti kita dapat mengambil nilai K sama dengan 2 sebagai jumlah kelompok. Eh, dengan dua metode yang menandakan bahwa K sama dengan 2 adalah yang terbaik, maka dapat diartikan bahwa eh, jika kita membagi data tersebut menjadi dua kelompok, berarti sudah menjadi kelompok yang baik. Lalu kita masuk ke eh, kami melihat bagaimana rata-rata tiap variabel. Terdapat perbedaan karakteristik yang jelas antara kedua klaster. Klaster 1 memiliki rata-rata usia yang sedikit lebih tinggi dibandingkan klaster 0, serta didominasi oleh responden laki-laki dan klaster 0 didominasi oleh perempuan. Selain itu, klaster 1 juga menunjukkan pengalaman kerja dan tingkat gaji yang lebih tinggi, sejalan dengan usia yang relatif lebih tua. Secara keseluruhan, klaster 1 dapat diinterpretasikan sebagai kelompok individu dengan usia lebih matang, pengalaman kerja lebih panjang, dan pendapatan lebih tinggi. Sementara klaster 0 mempresentasikan kelompok dengan karakteristik yang lebih rendah pada variabel-variabel tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.